Cara menentukan sifat bayangan pada cermin dan lensa yang biasa digunakan orang adalah dengan melukiskan pembentukan sifat bayangan tersebut dengan menggunakan gambar, dan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan sinar istimewa baik pada cermin maupun pada lensa. Akan tetapi hal ini sering mengakibatkan jawaban menjadi salah. Mengapa? Karena ini membutuhkan akurasi pengukuran yang sangat tepat, atau dengan kata lain membutuhkan beberapa alat bantu, yaitu penggaris misalnya, jangka, ataupun busur derajat. Ternyata ada cara lain yang untuk menentukan sifat bayangan tersebut, dan jawabannya dijamin pasti benar. Dan ini juga tanpa menggunakan alat bantu seperti di atas, yaitu baik penggaris, jangka, ataupun busur derajat. Bagaimana caranya? Ayo kita ikuti pelajaran ini. Tapi jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng agar semua dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan sifat bayangan pada lensa maupun pada cermin lengkung yang biasanya selama ini Anda semua dan juga kita semua sering menggunakan bantuan 3 sinar istimewa, dan juga menggunakan alat-alat bantu seperti penggaris, jangka, ataupun busur derajat. Bagaimana kalau itu semua tidak ada? Kan repot, ribet, ujung-ujungnya juga bisa salah. Contoh saja soal seperti ini. Sebuah benda berada 30 cm di depan lensa cembung yang jarak fokusnya 20 cm. Pertanyaannya, tentukan sifat bayangan yang terbentuk. Kalau kita menggunakan 3 sinar istimewa, tentu kita membutuhkan kertas atau buku dan juga penggaris. Masalahnya adalah kalau kertas itu lebarnya biasa 20 sampai 25 cm, sedangkan di sini jarak fokusnya 20 cm dan jarak benda sendiri itu adalah 30 cm. Kalau menggunakan penggaris, lihat saja penggarisnya kelolosan nih. Butuh berapa kertas kalau gini? Kan repot. Memang kita bisa saja menggunakan skala, tapi lagi-lagi kalau skala itu juga biasanya ribet, repot ya, dan sebagainya lah. Oleh karena itu kita membutuhkan cara lain yang lebih menjanjikan, yang lebih simple. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus biasa yang digunakan pada lensa. Rumus apa itu? Yang pertama, 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Dan yang kedua, rumus perbesaran bayangan M besar sama dengan mutlak SI/SO, di mana F itu adalah fokus, S itu atau SO itu letak benda atau jarak benda, S aksen atau SI itu adalah letak bayangan, dan M adalah perbesaran bayangan. Bagaimana kita menggunakan rumus tersebut untuk menentukan sifat bayangan? Kita buat dulu ketentuan atau perjanjian. Yang pertama, jika SI positif bertanda positif, maka bayangan itu pasti nyata dan terbalik. Yang kedua, jika SI negatif, maka bayangan itu pasti maya dan tegak. Sedangkan perbesarannya, jika M kurang dari 1, maka bayangan diperkecil.
Jika M sama dengan 1, maka bayangan sama besar. Dan jika M lebih besar dari 1, maka bayangan itu diperbesar dari benda aslinya. Oke, kita lanjut. Kita coba contoh soal tadi dengan menerapkan ketentuan dan rumus ini. Sebuah benda, soal yang tadi nih, sebuah benda berada 30 cm di depan lensa cembung yang jarak fokusnya 20 cm. Tentukan sifat bayangan yang terbentuk. Yang pertama kita mencari dulu SI atau letak bayangan atau jarak bayangan. Ya, soalnya ini. Kita diketahui SO sama dengan 30 cm dan F sama dengan 20 cm. Rumus yang kita gunakan adalah 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Masukkan angkanya, 1 per 30 ditambah 1 per SI sama dengan 1 per 20. Dengan cara atau bahasa yang sederhana, 1 per 30 loncat pagar atau lompat sama dengan ini ke kanan, sehingga menghasilkan 1 per SI sama dengan 1 per 20 dikurangi 1 per 30. Kita samakan penyebut, 20 dengan 30 kita cari KPK nya. Pasti tahu dong KPK nya, sudah dipelajari bagi yang pernah SD. 20 dengan 30 KPK nya adalah 60. 60 dibagi 20 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Kita tulis 3. 60 dibagi 30 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Kita tulis 2. Kemudian pembilangnya yang di atas ini kita kurangi. 1 per SI sama dengan 1 per 60. Kalau kemudian kita kali silang, 1 kali SI sama dengan 1 kali 60. 1 kali SI sama dengan SI, 1 kali 60 sama dengan 60 cm. Inilah letak atau jarak bayangan. Jarak bayangan 60 cm. Yang paling perlu kita ingat untuk menentukan sifat bayangan adalah tandanya. Lihat, SI ini bertanda positif. SI bertanda positif. Kemudian menghitung perbesaran bayangan, kita ingat kembali tadi bahwa SO sama dengan 30 cm, SI sama dengan 60 cm. Kita tulis rumusnya, M sama dengan mutlak SI per SO, masukkan angka-angkanya. SI M sama dengan 60 bagi 30, M sama dengan mutlak 2. Artinya bahwa perbesaran bayangannya adalah 2 kali. Bayangan diperbesar 2 kali dari benda semula. Baik, untuk menentukan sifat bayangan yang perlu kita ingat kembali adalah M ini. M ini ternyata kita lihat lebih besar dari 1. Ingat, M lebih besar dari 1. Nah, ini yang kita pegang. Selanjutnya bagaimana sifat bayangannya? Dari hasil penghitungan yang tadi, SI sama dengan 60 cm atau bertanda positif. Artinya sifat bayangannya adalah nyata dan tegak. M lebih besar dari 1, artinya adalah bayangan diperbesar. Kesimpulannya adalah bagaimana sifat bayangan? Betul, sifat bayangan nyata, tegak, diperbesar. Ya, demikianlah sifat bayangan. Cara menentukan sifat bayangan tanpa menggunakan sinar istimewa, tanpa menggunakan alat-alat bantu yang repot itu, dan jawabannya dijamin benar.